Kajian Tahdzibul Akhlak. Tahdzibul Akhlak itu menumbuhkan, memelihara, ya mulai dari menanam ya, memelihara dan menumbuhkan, sebetulnya menumbuhkan adab itu ya, menanam dan memelihara serta menumbuhkan adab atau ajaran Islam di dalam hati agar keluar, muncul menjadi amal. Apabila dibiasakan hingga biasa dan mendarah daging, itulah al-akhlakul karimah. Di antara unsur terpenting untuk hal tersebut adalah membersihkan hati sebagai lahan, yang membersihkan hati dari segala penyakitnya, ya, karena hati itu adalah lahan untuk hal tadi yang menanam, memelihara dan menumbuhkan adab atau ajaran Islam supaya tumbuh itu menjadi akhlak. Apabila sudah mendarah daging, itulah al-akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Ya, salah satu unsur terpentingnya adalah membersihkan hati, ya, sebagai lahan tumbuhnya ajaran Islam itu dari segala penyakitnya. Selama ada penyakit hati di dalam hati, akan terus mengganggu tumbuh kembangnya ajaran Islam di dalam hati. Dan akibatnya gitu ya, kalau di dalam hati itu ada penyakit hati, bagi yang sudah atau apanya menanamkan, memelihara dan menumbuhkan ajaran Islam, nah akibatnya nanti yang keluar menjadi amal itu ya bisa jadi silih berganti dari ajaran Islam. Sekali waktu penyakit hati yang muncul jadi amalnya, di waktu yang lain ajaran Islam lagi, akan jadi terganggu. Mana mungkin kalau demikian itu ya bisa tercapai al-akhlakul karimah. Nah, untuk hal tersebut, ya, untuk membersihkan penyakit hati, itu tidak ada cara lain, harus itu ya. Yang paling awal adalah mengetahui penyakit hati itu apa saja. Itu langkah awalnya untuk membersihkan penyakit hati itu adalah tahu dulu penyakit hati itu apa saja. Kemudian langkah berikutnya berarti mendeteksi atau mendeteksi atau memeriksa itu apakah ada atau tidak itu penyakit hati itu di dalam diri kita. Kalau ada ya bersihkan, keluarkan. Nah, ini sekarang ini sudah penyakit hati yang ke-13 ya, karena sangat banyak ternyata penyakit hati itu ya. Yaitu hasud. Ya, yang beberapa pertemuan sebelumnya ya tentang hasud ini kan mulai dari ghawailul hasad, bahaya malapetaka lah, bencana itunya dari penyakit hasud amat sangat besar ya bagi seseorang. Kemudian yang kemarin ini juga ya dari cara mengobatinya. Nah, ada tiga tahapan, bisa dijadikan tahapan. Itu artinya kalau dengan tahap pertama sudah bisa disembuhkan, ya sudahlah bersih, itu ya sudah bisa dibersihkan, sudah bisa disembuhkan. Nah, kalau belum, berarti dengan tahap kedua. Kalau belum juga bisa sembuh, nah yang terakhir itu ada 3 tahapan, bisa disebut tahapannya. Nah, yang pertama kemarin baru tahapan pertama, yaitu
mengobatinya secara ilmu. Jadi menurut ilmu gitu ya, penyakit hati itu seperti apa masalahnya. Artinya apabila kita mengikuti itulahnya penjelasan ilmu tentang hasud tersebut, diikutilah ilmunya gitu ya. Bisa sebetulnya bisa sembuh, ya bisa bersih ya dari penyakit hati hasud ini. Nah, di mana nih ulasannya yang kemarin nih? Ya, hasud itu membahayakan. Bahkan bencana malapetakannya sudah yang di beberapa waktu yang lalu ya. Bagi seseorang baik terkait dengan urusan dunia ataupun terkait dengan urusan agama, dan tidak ada memadorotkan sedikit pun bagi orang yang dihasudinya. Justru ya bagi yang dihasudinya itu apabila ada yang hasud itu keuntungan malah. Nah ini bagi itunya bagi orang yang hasud itu bahayanya baik urusan keduniaan ataupun urusan agama atau urusan akhirat. Nah, bahaya urusan agamanya adalah satu itu ya, dia ini secara tidak langsung dia ini berburuk sangka kepada Allah, bahkan dia marah kepada Allah. Dia juga menuduh Allah itu salah, Allah tidak benar dalam mengatur urusan rezeki. Ini kan bukan perkara enteng. Kalau seseorang sudah demikian kepada Allah, dia marah kepada Allah, dia menuduh Allah tidak benar dalam mengatur urusan rezeki. Itu terkait agama gitu ya. Hasud itu jadi boleh disebut secara tidak langsung, mau tidak mau ya seperti itulah orang yang hasud kepada Allah. Hasudnya kepada seseorang, tapi hakikatnya dia menuduh Allah tidak benar mengatur urusan rezeki. Jadi dia ini marah kepada Allah dengan keputusan Allah tentang rezeki. Nah, adapun untuk di dunianya, urusan dunianya, maka dengan adanya hasud itu, maka pikirannya itu gelap. Gitu ya, pikirannya gelap, akan diliputi oleh artinya sulit itu untuk berpikir jernih, karena gelap. Jadi sulit untuk berpikir jernih. Kemudian juga akan selalu diliputi kesedihan dan hidup yang sempit. Nah, hidupnya jadi seperti itu untuk di dunianya. Ya, adapun, nah kemudian ya yang lanjutannya nih ya, ini yang kemarin nih. Nah, adapun bagi yang dihasudinya, sama sekali tidak memadorotkan, tidak akan mencelakakan apa-apa. Karena kenikmatan yang sudah didapatnya itu tidak akan berkurang, tidak akan rusak, tidak akan hilang. Dan juga dia tidak berdosa karena ada yang hasud. Ya, dia tidak berdosa ya karena ada yang hasud. Yang dihasudi itu aman, artinya kenikmatannya aman, katakanlah, juga aman dari dosa. Justru orang yang dihasudi itu akan mendapatkan manfaat. Orang yang dihasudi itu akan mendapatkan kebaikan untuk di akhirat, gitu ya. Akan mendapatkan kebaikan untuk di akhirat karena Allah mengelompokkan orang yang dihasudi itu kepada orang yang dizolim. Maka nanti akan ada kisos, berarti ya akan ada kisos di akhirat, yaitu hanya orang yang zolim ini harus membayar kezolimannya dengan cara pahala amal soleh yang dimilikinya itu Allah gunakan untuk membayar kezolimannya. Nah, ini termasuk hasud.
Ya termasuk hasudnya, maka orang yang dihasudi itu ya seolah-olah nggak tahu apa-apa, dia dapat ada pahala gitu ya. Ada pahala dari mana ini? Yaitu pahala dari proses kisos yang Allah berlakukan kepada orang yang hasud. Ya, Allah, proses kisos yang Allah berlakukan kepada orang yang hasud, diambil pahalanya, diberikan kepada orang yang dihasudinya. Nah, adapun di dunia, untuk di dunia, orang yang hasud, orang yang dihasudi itu ibarat. Karena orang yang hasud itu dipastikan nih. Orang yang hasud itu dipastikan inginnya gitu kan. Orang yang dihasudinya itu celaka, menderita, sedih, tidak bahagia. Gitu aja pikiran nanti. Ya, orang yang hasud itu demikian, ya inginnya itu orang yang dihasudinya itu ya celaka lah, menderita, sedih, tidak bahagia, hina, itulah ya. Nah, ini kalau di dunia dianalogikan seperti ini. Orang yang hasud itu ibarat dia ini terus saja melempar musuhnya. Padahal nah semua yang dilemparkannya, kalau batu misalnya, terus saja melempar batu, gitulah, melemparkan batu kepada yang dihasudinya. Padahal semua batu yang dilemparkannya itu tidak pernah kena kepada yang dihasudinya. Justru si batunya itu kembali kepada dirinya. Jadi tidak ada tidak ada yang lebih menyedihkan, itulahnya, tidak ada yang lebih menyedihkan dibandingkan dengan orang yang hasud. Dalam arti dia yang zolim, tapi dia yang menderita. Kalau kesannya kan yang dizolim kan, yang menderita itu kan yang dizolim. Kalau ya hasud ini, ada yang dizoliminya, yang dihasudinya itu menderita, ini lebih lagi gitu penderitaannya. Apalagi sebetulnya tadi kan yang dihasudinya kan aman-aman saja, happy aja gitu. Bahagia yang dihasudi dengan kenikmatannya yang diberikan oleh Allah. Nah, ini yang hasudnya. Orang yang hasudnya ini orang yang betul-betul menyedihkan, orang yang hasudnya. Yaitu dia yang zalim tapi dia yang menderita. Nah, sementara yang dihasudinya aman-aman, happy, bahkan benar-benar hasud menderita loh. Pokoknya mah dia yang zalim itu kan Allah mengelompokkan tadinya. Allah mengelompokkan orang yang dihasudi itu orang yang dizolim. Ada dua pihak berarti kan, yang menzolimi dan yang dizolimi. Kan kesannya kalau yang menderita itu yang dizolimi kan. Nah, kalau hasud ini terbalik malah. Ya, yang menderita itu orang yang hasudnya. Baik terkait urusan dunia atau terkait urusan agama. Nah, kalau urusan dunia menurut tadi pikirannya gelap, hidupnya sumpek, selalu diliputi kesedihan, selalu diliputi rasa kecewa gitulah ya, kecewa gitu karena ya itu tadi kan dilandasi. Dia marah, dia menuduh Allah. Wah, masa oleh Allah dibiarkan orang seperti itu? Nah, itu secara ilmu artinya ya. Secara ilmu demikian lah kurang lebih. Lainnya ulasannya barusan. Nah, secara ilmu demikian. Nah, maksudnya kan diketahui ilmunya bahwa hasud itu demikian. Masa sih gitulah. Masa sih itu masih mau gitulah. Masa sih masih mau.
Masa sih masa sih masih tidak juga lah itunya membersihkan hasut dari dalam hati? Ya dengan penjelasan demikian. Nah, tapi ini juga nih, bagaimana indikasi simptom-simptomnya gitulah, gejala indikasi di dalam diri kita ini ada hasut itu bagaimana? Gejala awal. Nah, iya, gejala awal dari hasut itu adalah tegenah ningali batur menang milik tah eta tidinya tah, kalau begitu muncul rasa nggak enak, nggak setuju, itulahnya nggak enak, nggak setuju, marah, benci ketika melihat orang lain mendapatkan kenikmatan. Nah, itu awal kemunculannya. Yang aman adalah segera buang. Ya, yang aman adalah kalau datang hal seperti itu segera buang gitu. Kembalikanlah ke ini kan soal orang lain mendapatkan kenikmatan kan. Hasil itu terkait hal tersebut. Ya, kembalikanlah kepada tracknya, koridornya yang benar, yaitu kesadaran, artinya kesadaran bahwa rezeki itu Allah yang mengatur. Kenapa kita nggak setuju? Kan itu sebetulnya. Rezeki itu Allah yang mengatur. Tanya gejala awal hasud. Kita merasa tidak enak. Kita merasa marah. Adapun kemudian benci kepada orangnya, itu sudah lanjutan. Kenapa jadi teresep ke jelemana? Nah, karena awalnya adalah dia merasa nggak enak. Orang itu mendapatkan rezeki. Tanya kemunculan awal hasutnya di dalam hati itu adalah muncul itu di dalam hati, datang atau muncul atau masuk gitunya ke dalam hati, ya, perasaan disebutnya tegenah, gak enak, kecewa, gak suka, marah, itulahnya benci kalau orang lain mendapatkan kenikmatan. Atau kalau kepada yang belum mendapatkan kenikmatan, nah di dalam hati ini ada keinginan supaya orang lain itu jangan, nah itu hasud. Katanya kemunculan awal hasud di dalam hati itu rasa yang demikian. Kalau melihat yang sudah mendapatkan kenikmatan, muncul rasa nggak enak, nggak suka. Orang itu mendapatkan kenikmatan. Kalau kepada yang belum, muncul di dalam hati keinginan supaya orang itu jangan mendapatkan kenikmatan. Nah, yang paling aman adalah begitu muncul, hapus, keluarkan. Nah, karena bisa jadinya nih, bisa jadi di satu kondisi tertentu lah, dalam kondisi tertentu pada waktu-waktu tertentu, hasud ini dilemparkan gitu. Hasud ini dilemparkan oleh setan. Perasaan yang barusan itu dilemparkan oleh setan, dimasukkan ke dalam hati manusia. Itu nah berarti masalahnya seperti ini. Kemunculan atau awal kemunculannya, gejala awal kan ya, ini gejala awal hasud berarti kan ya. Gejala awal hasud itu adalah yang tadinya ya kedua kan, hasud itu ya kepada yang sudah mendapatkan kenikmatan kita merasa nggak suka orang itu dapat kenikmatan. Kalau kepada yang belum mendapatkan kenikmatan, kita menginginkan orang itu jangan mendapatkan kenikmatan. Nah, ini dalam situasi tertentu, di waktu-waktu tertentu. Nah, ini perasaan bibit awal, gejala awal dari hasud, perasaan tersebut itu dilemparkan, dimasukkan oleh setan ke dalam hati manusia. Artinya ini bukan pekerjaan kita.
Itu bukan amal kita kan, tapi itu amal setan yang melemparkannya, yang memasukkannya ke dalam hati kita. Dan seolah-olah setan itu bari ngaliwat sambil lalu, itulah setan mah. Bari ngaliwat sambil lalu, lemparkan ke dalam hati manusia. Setannya sudah kemana? Nah itu rasanya kan sudah dimasukkan ke dalam hati manusia. Mungkin kata setan sambil mengatakan, ya selanjutnya terserah Anda. Nah, terus kita mau bagaimana? Mau segera dibuang? Atau diikuti? Atau diteruskan? Gitulah. Atau diteruskan? Nah, sebetulnya apabila sejak awal gitunya diantisipasi, anggaplah demikian ya, dilemparkan, dimasukkan oleh setan ke dalam hati kita, buru-buru dikantarkan, setan harus menghadapi setan kan harus selalu demikian, buru-buru kan dilawan. Dan untuk melawannya adalah ini kan urusan terkait urusan rezeki. Maka ya kembalikanlah kepada tracknya yang benar, yaitu banyak ayatnya kan bahwa Allah yang memberi rezeki. Kan kita tidak berhak, tidak suka gitulah, itu saja sudah tidak berhak manusia itu ya. Manusia tidak suka dengan apa yang Allah tentukan, apa yang Allah lakukan. Manusia tidak berhak. Kenapa kita tidak suka? Kenapa kita marah? Kenapa kita benci kalau Allah mengatur rezekinya sedemikian rupa? Nah, yang paling aman adalah seperti itu sebetulnya. Anggaplah kemunculan awalnya hanya rasa, kemunculannya yang tadinya awal kemunculan rasa tersebut itu dilemparkan oleh setan ke dalam hati manusia. Nah, tinggal karena dimasukkan ke dalam hati manusia, muncullah di dalam hati kita itu yang demikian. Nah, kemunculan awal itu bukan amal kita, tapi itu pekerjaan setan. Berarti kita belum berdosa. Masa kita gak melakukan apa-apa sudah dapat dosa? Padahal kan setan yang melakukannya. Nah, apabila segera dibuang, dikeluarkan, dibersihkan dari dalam hati, aman, berarti nggak ada dosa. Sempat muncul lah gitunya perasaan barusan, itu tidak dosa. Tapi apabila muncul di dalam hati tidak segera dibuang, nah ini yang disebut berarti dia mengikuti setan. Setan yang itulah membisikkan, memasukkan ke dalam hati. Nah, kemudian kita kan ikuti. Nah, eta dosa nama. Kalau yang imannya kuat sebetulnya ya, keyakinan nah tadi ya. Ini kan makanya perlu, penting, tidak boleh tidak gitu ya. Sebagai landasan. Sebagai landasan itu kan dua, iman dan ilmu. Ini landasan, ini pondasi ini ya, iman dan ilmu. Akhirnya dengan keimanan yang tinggi, dengan ilmu yang cukup lah, khusus tentang hasud misalnya, pengetahuan tentang hasudnya cukup, imannya tinggi, setan melemparkan juga gak akan pernah masuk. Setan melemparkan itu gak akan pernah masuk karena bentengnya sudah kuat. Kalau melihat orang lain mendapatkan rezeki, tak perasaan gak suka, gak enak itu gak pernah ada, karena ya imannya tinggi, ilmunya kan sederhana. Sebetulnya ilmunya dalam untuk hal ini ya, ilmunya sederhana, adalah rezeki itu Allah yang mengatur, sudah kan itu bentengnya sebetulnya. Gak akan kena gitu, artinya gak akan kena, gak akan kena, gak akan bisa masuk lah itu apa yang dilemparkan oleh setan. Kalau ilmunya cukup, apal masalah nama, tahu masalahnya, rezeki Allah yang mengatur, iman lemah, hasudei.
Nanti hasut lagi karena ini kan masalah hati, ini kan penyakit hati. Sementara benteng untuk hati itu adalah iman. Kalau imannya lemah, meskipun tahu ilmunya, ngareh hasut gak batur. Kan kemarin juga ada kan, ini kita ulas sedikit dia. Nih hadis yang ini yang kemarin. Ada 6 golongan orang yang masuk neraka tanpa hisab. Bukan ke surga nih, ke neraka. Ada 6 golongan orang yang masuk neraka tanpa hisab. Salah satunya adalah al ulama'u bil hasadi. Dari 6 golongan orang yang masuk neraka tanpa hisab itu salah satunya adalah ahli ilmu yang hasud. Eta berarti ilmu banyak, ahli ilmu, iman masalahnya berarti. Ilmu di sininya al ulama bil hasadinya al ulama bil hasadi. Ulama, ahli ilmu, tokoh agama, nah terajengan kiai dan sebagainya. Tapi kena oleh hasud. Apa nggak tahu ilmunya? Itu kan apa nggak tahu ilmunya tentang hasud? Wah, mana mungkin. Anggaplah mikir, oh mana mungkin. Ahli ilmu. Ajengan kiai ustaz dan sebagainya. Kenapa sampai masih ada hasud? Tanu tadi bentengnya imannya lemah. Dan juga artinya kalau demikian ulama ahli ilmu ini yang ini yang kalau Rasulullah SAW kan menyebut ada al ulama ulama yang jahat, ahli ilmu dia kiai aja dengan ustadz ya, yang buruk, yang jahat, yang bagaimana. Itu yang natunya bukan ilmu sih, orang yang ilmu atau apa sebutannya, itu kan nyebut ilmu teh, orang yang pengetahuan agamanya banyak tapi itu hanya ada di memori kepalanya, diturunkan hati ya, berarti kan di hatinya sebetulnya tidak ada ilmu, nggak ada benteng, berarti hanya ada di pengetahuan. Jadi ilmu tentang agama ini hanya jadi sebatas kumpulan pengetahuan di memori kepalanya, di hatinya nggak ada ilmu. Gitu ini ada kan hadisnya kemarin kan sudahnya, di antara 6 kelompok golongan atau kelompok di antara 6 golongan orang yang masuk neraka tanpa hisab itu adalah ulama yang hasud. Kok ada ya ahli ilmu yang hasud? Ya ada lah pasti. Nah yang demikian berarti dianggaplah ini ulama, apa enggak tidak tahu, tapi kan hanya sebatas pengetahuan yang mengisi gitulah memori pengetahuan di kepalanya, tidak ada di dalam hatinya. Ya jelaslah hatinya tidak ada benteng. Maka begitu setan melemparkan bus karena hatinya benteng nggak ada, diikuti. Jadi pasti adanya karena ini Rasulullah sudah menjablakan demikian. Ya, itu ahli ilmu ulama sih di sini ahli ilmu ulama kiai, di kita jadi banyak kan sebutannya, kiai, ulama, ajengan, dai, ustad, masuk neraka tanpa hisab. Ya betulnya masuk neraka tanpa hisab, hasud penyebabnya. Nah sekarang yang kedua nih ya, yang kemarin tulisnya secara mengobati itu hasud secara ilmu, artinya oleh ilmu itu sudah ditunjukkan ya dengan penjelasan sampai kemarin di sana, yaitu yang terakhir adalah
Orang yang hasut itu ibarat orang yang terus saja melemparkan batu kepada orang yang dihasudinya, padahal nggak pernah kena. Justru lemparan batunya itu kembali kepada dirinya. Dirinya lah yang benyut, bonyok, dah bare, bengap sebenarnya mah. Oleh hasutnya yang terus saja dia lemparkan kepada orang lain. Oke, itu ilmunya berarti kan sudah gitulahnya, di ilmunya sudah mestinya dengan langkah ini tahap pertamanya cara mengobati hasut adalah bagaimana ketahuilah secara ilmu hasut itu apa. Mestinya dengan ilmu yang demikian ya, rasa hasut itu kan yang intinya kan betapa besar itu kan kerugian, kecelakaan, bencana dan malapetaka karena hasut, bahkan sampai menghanguskan amal solehnya sendiri. Mestinya dengan penjelasan demikian kan hasut itu sudah nggak ada. Artinya orang nggak akan mau hasut ya, karena kan apa yang didapat? Bencana berarti rugi, berarti nggak ada untung-untungnya sama sekali. Nah, andai hal itu belum cukup, nah sekarang al ilajul amali, mengobati hasut secara amal, praktekeun tak ayeuna mah debongan atau dengan teori nggak cukup. Yang tadinya dengan penjelasan menurut ilmu demikian tetap hasut itu ada. Sekarang mengobati hasut yang kedua yaitu al ilajul amaliyu, ya mengobati hasut secara amal. Itulah demikiannya kurang lebih judulnya. Nah, mengobati hasutnya secara amal itu adalah, ini pasti lebih berat sebetulnya. Ini pasti lebih beratnya daripada yang tadi. Jadi mending dengan tahap awal, tahap pertama tadinya ketahui ilmunya, oh ternyata begitu merugikannya hasut, jauhi, aman, sebetulnya sudah beres. Dan dengan ini apa namanya ya, dengan garis besar apa sebutannya, garis benang merah sederhana lu tadi sebetulnya, yaitu menyadari, menerima berarti dengan ikhlas bahwa Allah mengatur rezeki itu, yang mengatur rezeki itu adalah Allah, aman aku gitu unggul sebetulnya. Tapi dah setan tadi pan kerma ke setan orangna ilmunya lemah, imannya lemah, kena deui. Yang disebut ilmunya lemah itu yaitu ilmunya itu hanya dijadikan ya tetah, ilmu agama itu hanya dijadikan kumpulan pengetahuan di kepala. Apa sih indikasinya orang yang demikian? Lihatlah adabnya, amalnya, akhlaknya nggak memperlihatkan orang yang berilmu. Padahal pengetahuan di kepalanya ada, tanuk itu rentan disebut itu kena deui. Dan ini baru satu penyakit hati, makanya nulis dibahas 12 araya tanah 12 kira-kira sok. Bukan tidak punya, jadi kalau kita bedakan kan bukan tidak punya pengetahuan, tapi apa yang diketahuinya itu disebutnya terjadi ilmu. Apa yang diketahuinya itu tidak jadi ilmu bagi dirinya. Kena lagi itu tak oleh setan dilemparkan. Leos setan mah beri ngaliwat acan, dan tinggal unggeun di kenca ku begitu beri ningali bus kana hate jelema teh ini tuh setan nama itu nuripuh tuh. Itu jelema tuh. Setelah ada di dalam hatinya hese ngaluarkeun teh. Eta karena tidak punya, sebutlah artinya hatinya itu tidak punya benteng pertahanannya. Nah, sekarang secara amali, wa huwa an yukallifu nafsahu naqidu muqtadahu
wa huwa an-nashu. Aduh, ini jadi lebih berat dari yang tadi nu kahiji, yaitu memaksakan diri ngalawan, itu artinya lawan di melawan muqtadahu. Kalau hasud kan salah, itulahnya hasud kan salah. Nah, dilawanlah dengan cara bawa gitu, arahkan, bawa, paksakan, seret, bahkan itunya diri kita ini kepada yang benarnya bagaimana. Yang benar nate no an-nasihah teh an-nashu an-nasihah. Ini diulang lagi ya, karena ini nih hasud itu salah berarti. Terus yang benarnya apa? An-nashu atau an-nasihah. Nah, ini ya bu, nasihat itu bukan nasihat, nasihah. Alah. Baru kita dimasalahkan itu hidayat. Hidayah mati Allah, hidayat mangaran jelema geus gampang, itulah ngebedakeun mah. Tuh kitu dimasalahkeun. An-nasihah, nasihatnya Rasulullah SAW ditanya kan, ya, kita baca nih hadisnya laginya, karena ini yang benarnya nih ya. Nah, di mana manusia itu ya harus tadinya bawalah diri, paksakan, bahkan jadi paksa itu artinya kan kalau ada orang yang tidak mau dipaksakan disebutkan diseret, usur gitu, itu aku udah paksakan deh, makan kan ini untuk menyembuhkan. Sebentar nih hadisnya nih ya, tentang mana tuh. Sebentar nih. Hari itu besok. Nah, ini hadisnya riwayat Muslim nih. Dari Tamim ad-Dari, Nabi SAW bersabda, agama itu adalah nasihat. Tapi nasihat bahasa Arab belinya bukan mantap lah tadi, nasihah. An-nashu. Jadi agama, nah an-nashu di sini artinya agama itu harus bersih. Agama itu bersih kan, itu kan ad-dinu an-nasihah. Agama itu harus bersih. Bersih, murni, ikhlas. Nah, sehingga nih yang kemarinnya taubat yang asli, yang sebenar-benarnya taubat itu kan disebutnya taubatan nasuha, ieu nasiha, eta keneh sebenarnya mah. Jadi tobat yang asli itu yang bagaimana kan? Berarti tobat yang bersih, yang murni, yang asli, yang sebenar-benarnya. Nah, adinu an-nasihahnya agama itu adalah bersih. Kami bertanya, kata para sahabat, nasihat itu untuk siapa? Beliau menjawab, untuk Allah. Coba kalau ini diartikan nasihat bahasa Indonesia, masa mau memberi nasihat kepada Allah? Agama itu bersih. Kami bertanya, nasihat untuk siapa? Beliau menjawab, untuk Allah, untuk kitabnya Al-Quran, untuk Rasulnya, dan para pemimpin kaum muslimin serta seluruh kaum muslimin. Artinya kepada Allah harus bersih, kepada Al-Quran harus bersih, kepada Nabi harus bersih, kepada pemimpin kaum muslimin, kepada sesama kaum muslimin. Kalau hasud itu berarti ada yang hati kita ini kotor gitu terhadap seseorang. Hasud itu artinya kalau di dalam hati kita ini ada hasud kepada si A.
Berarti ini tidak nasihat, tidak bersih. Hati kita ini kita memiliki hati yang kotor kepada si A, gitulahnya kalau hati kita ini hasut kepada si A. Nah, yang benar adalah apabila ini harus memaksakan dirinya, ini secara amal ya mah kudu dipraktekeun ya. An yukallifa nafsahu, memaksa, menyeret itulahnya, memaksakan diri, naqidu muqtadahu, untuk mengarahkan, memaksa diri kepada hal kebalikannya, yaitu an-nashu. Kan tadi lah sebenarnya berat teori sebutannya bisa nyebut ya teori mah gampang, ya sudah kumaha tuh. Yang tadi teori mah gitu kan. Kenapa kita nggak suka melihat orang lain mendapatkan kenikmatan? Kalau dilandasi dengan bahwa ya itu terserah Allah, kan Allah yang mengatur rezeki, kenapa kita nggak setuju? Aman geras kusa gitu ge. Artinya dengan hal seperti itu kan sudah nggak akan ada hasut. Kalau itu yang dipegang, ikan Allah yang mengatur rezeki, kenapa kita nggak setuju? Kumaha pun ku Allah di pasrahkeun, sok atur ku maneh atuh sia geuleuh aing cek Allah teh beneran tak atur rezeki teh ku maneh. Si mengatur diri wae teu sanggup, si bari degungkeun ku Allah teh ngatur diri sorangan wae ngaco siapa hirup teh. Apalagi kalau harus sampai mengatur rezeki seluruh makhluknya, orang teu satuju. Aneh gitu kan nya, kumaha lamun ku Allah digitukeun. Jadi Allah teu balik mengatur rezeki teh. Jadi cek Allah teh Aisyah, heuh teu atur ku maneh atuh teh. Sok si kudu ngarejekian sirum sabaraha hiji sirum di dunia. Kudu ngarejekian hileud alpukat alah. Kudu ngarejekian kan gampang. Bener urang teu satuju deui. Kitu teorina teh. Teu mempan kudu kitu teh keukeuh teu geunah. Alah aya jelema teh eta teu mempan keukeuh teu geunah, naha si itu direjekian urang teu ka Allah teh. Iya berarti tah kebersihan agama gitu kan. Tadi kan ada ad-dinu an-nasihah. An-nasihah terma agama, berarti kebersihan agama. Ya, beragama na teu bersih. Jadi si tobat kan tobatan nasuha. Kenapa mengulangi lagi? Teu nasuha, maka kalau mengulangi lagi tidak nasuha kan? Karena kalau yang taubatan nasuha mah yang asli itu tobatnya ini asli benar-benar murni bersih, nggak akan mengulangi lagi. Kenapa ada orang yang tobat tapi balik lagi mengulangi lagi? Ya tidak nasuha namanya, tuh bersih berarti tobatnya. Ini berarti di dalam beragamanya itu tidak benar, tidak bersih. Kalau demikian, iya mah geus hese geus kieu mah. Kudu diberesan tina akarna deui beragama teh atuh. Pun kieu mah kudu diberesan tina akidahna deui. Karena ini agamaan dinuan nasihat. Ternyata kebalikan dari al-hasud ini adalah anasu. Geus ieu mah kudu diajar tina tauhid deui hirup teh. Harus mulai lagi dari nol. Ngeri ya banyak. Ya hasud berat-berat tuh dengan itu ternyata harus dimulai lagi dari memahami berartinya apa itu dua kalimat syahadat. Pira kok atuh alah kan tadi ulama nu cilaka nanti aja kan ustad gitu nanti pira aku kudu diajar tidinya deui. Harus ya kan rukun Islam dengan 5, dari yang 5 itu yang 4 itu kan di atas yang satu nih yang pokok yang paling mendasar adalah syahadat kudu tidinya deui. Berarti kalau tidak an-nasihah, nah, kalau tidak bersih dalam urusan beragama harus
Aduh ngeri kan dia. Berarti kudu ti nol deui, piraku kudu diajar tina masalah tauhidna deui. Ada kemang kitu, eta make jeung piraku. Ya iya mah kan akibatnya kan. Ya akibatnya seperti ini. Akibatnya ketika Allah memberi kepada rezeki kepada orang yang lain dan orang tegenah. Kenapa demikian? Padahal pengetahuan tadi kan ada bahwa rezeki itu Allah yang mengatur, tapi dah kan hanya sebatas jadi pengetahuan. Angeroy hati alamat tegenah. Jadi turunkeun mun sebutna teh atuh da tadi kanyaho dina sirah teh gak turunkeun asupun kana hate geura. Eta nu hese teh justru ya an yukallifan nafsahu memaksakan diri nakida muqtadahu ya untuk melawan gitulah aja ke arah kebalikannya bahwa an-nasihah tak itu tah hadisnya tadi tentang an-nasihah teh ad-dinu an-nasihah agama itu adalah bersih, itulah ya terjemah harfiah namanya. Agama itu seperti nasuha artinya bersihnya, agama itu harus bersih. Untuk siapa? Untuk Allah, untuk Al-Quran, untuk Rasulnya, pemimpin kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin. Itulah hadisnya, riwayat Muslim lah hadisnya. Fa'in ba'asahul hasadu alal qadhi fihi bil lisani kallafa lisanahul madha tah sok mun kudu mun kakira kun ceuk urang teh apalagi kan katiluna nu katilu mah hasud mah ibarat kanker dina hate kumaha cager teh mun hatena geus eueuh cager teh lamun asih kan ada kanker mah kitu nya katanya gitu ya. Kalau yang ada kanker dioperasi dah kanker usus dioperasinya ya deh akar. Kalau pohon mah ketika masih ada akarnya nanti akan sirungan kan disebutnya sirungan deui potong sirungan deui kudu dicabut ngan moal bisa teh kudu dicabut jeung ususna karena cager atau apa gitu atau apa atau dicabut usus nama daripada guru kita duka dua ya. Apabila muncul rasa hasud, apabila ada hasud, dorongan hasud gitulah ini ya. Apabila rasa hasudnya itu mendorong untuk memfitnahkah gitulahnya, karena ini sudah jadi nih hasudnya, sudah ada hasud di dalam hatinya. Apabila rasa hasudnya itu mendorong untuk memfitnah, menyebar kebohongan tentang gitu yang dihasudinya tentunya. Apabila rasa hasudnya itu mendorong untuk membuat kebohongan, menyebarkan fitnah dengan ucapannya, dengan lisannya, kallafa lisanahul madha, maka paksakan lisannya itu justru memujinya. Sok dah hese tetegra berat. Nyapain ba'asahul hasadu alal qadhi fihi bil lisan, apabila rasa hasudnya itu mendorong lisannya untuk mengatakan kebohongan, untuk memfitnah orang yang dihasudinya, kallafa lisanahul madha lahusana alaihi, maka paksakan lisannya itu justru mengatakan hal yang baik dan memujinya. Sebut tetep, oh ya, nah besok gerak praktekin. Harus mengatakan hal yang baik, harus memujinya kepada orang yang kan kalau dari hasud ini kan yang muncul rasa benci tadi ibarat seperti kepada musuh. Makanya kan terus saja dilempari kan musuhnya dengan batu meskipun gak pernah kena kan. Nah ya saya gitu deh. Terus saya hirup nanti main sinetron mun gitu mah gitu. Terus saya hirup nanti main sinetron bersandiwara
Emang teu capek gituan pisan capekna ge pan dina nu eta teh kerugian dunia ge apa pikirannya selalu gelap, diliputi kesedihan, dan hatinya hidupnya itu sempit dengan hasut. Jadi hayo kudu main sinetron bersandiwara di depan orangnya, senyum ramah dan sebagainya, padahal hatena mereupan. Emang tengah batin gituan. Udah capek teteh dina hatena mah keun sia pokona mah sia pokona mah. Tapi kan harus menampilkan tak gitu kan ya. Capek hirup gitu teh capek. Coba kalau anasu yang bersih. Kan asli kan, arti anasu itu kan bersih, asli, itu sebenar-benarnya, enggak ada, tidak ada kepalsuan. Apa nupi kepalsuan unggulnya merada sinetron hirupna teh. Terus bersandiwara gitu ban. Terus jauh ti jelema nama ban. Bila deui ngomong lagi ngedumel sumpah serapah teh kuyuhannya hirup itu. Nah, ini dengan cara memaksakan diri seperti ini itunya apabila rasa hasutnya itu, karena ini kan mengobati, berarti sudah ada kan, ada nih di dalam hati. Nah, ini mengobatinya secara amal. Apabila rasa hasut di dalam hatinya itu mendorongnya untuk mengatakan kebohongan, fitnah terhadap orang yang dihasudinya, maka paksakanlah kebalikannya, yaitu lisan itunya mengatakan hal-hal yang baik dan memujinya. Dua nih, barusan yang pertama ada sebelah di sana. Yang kedua, wa in ba'asahu ala takaburi alaihi alzama atau alzim nafsahu at-tawadu alahu wal i'tizaru ilaihi mimma qad yabdu minhu. Aduh baru ratunggul bener imam praktikeun hese ya berat praktikeun nanti nu kieu. Apabila rasa hasutnya itu mendorong untuk bersikap takabur, apa hayang nama itu teh gitu kan ya. Orang yang hasut itu kan ingin asik gak ya pan sok contohnya yang ini lagi kan. Iblis kan inginnya Nabi Adam kan bika pejaet. Artinya ingin Nabi Adam itu kan ya jatuh untuk orang manawanya merana balangsak cilaka kan gitu hayangna iblis teh. Kemudian Abu Lahab kepada Rasulullah seperti apa? Kan inginnya Rasulullah itu celaka. Artinya ingin dia ini naik, orang yang dihasudinya itu celaka, turun. Ya, pasti orang yang hasud itu ada rasa takabur, dia menunjukkan bahwa dia tinggi, kemudian yang dihasudinya itu rendah. Nah, apabila rasa hasudnya itu menyeretnya untuk takabur kepada orang yang dihasudinya, nah bisa, apalagi yang ini kan, apalagi yang ini nih, mana hasud yang kedua? Mana hasud yang kedua itu kan orang lain jangan, gitulahnya orang lain jangan. Dia mendapatkan kenikmatan dari Allah. Tapi dia hasud kepada orang lain. Dia yang dapat kenikmatan, dia yang hasud. Hasudnya adalah orang lain jangan, gitu kan. Orang lain jangan. Nah, ini justru hasudnya ini akan mendorongnya untuk takabur karena dia memiliki sesuatu sementara orang lain tidak. Nah, maka itu akan hasudnya itu akan mendorong dia takabur gitu dengan kenikmatan yang dimilikinya dari Allah. Orang lain kan tidak memiliki. Hasudnya itu dalam yang ini adalah hasudnya itu bentuknya adalah berkeinginan orang lain itu jangan diberi oleh Allah. Nah, nanti dia akan takaburlah dengan apa yang dia miliki atas pemberian Allah itu kepada orang yang tidak diberi.
Nah, apabila ya rasa hasutnya itu untuk mendorongnya untuk bersikap takabur, tapi yang pertama juga sama sebetulnya. Nanti nih di ini nih di bab yang ke bab cara ketiga, hanya tahap terakhir nih mengobati hasut itu di apa namanya ya, dibersihkan dari penyebabnya. Kenapa sih gitu? Apa sih sebabnya orang sampai hasut? Apa sebabnya gitu ya? Sampai sampai ada hasut, sampai terjadi hasut. Ada 7 nanti nih penyebabnya. Di antara anu eta teh anu sirik tanda tak mampu teh. Di antarana eta itu hanya satu, salah satunya sirik tanda tak mampu. Cek saha teh sirik tanda tak mampu teh. Cek si Ipang gitu cek saha. Nah, apabila hasutnya itu mendorongnya untuk bersikap takabur, maka ya sebaliknya, kebalikan dari takabur, tawadu, tak paksakan mas bayahna, berarti makan paksakan untuk tawadu, ada tahan gitu takaburnya ya, dan begitu main sinetron heula mimiti balah sugana bisa kadituna lancar gitu tah. Ya asalnya kan mesti bersandiwara seperti ini kan. Padahal dalam hatinya itu ingin itu menunjukkan itu sesuatunya untuk bersikap takabur, maka ya lawanlah dengan bersikap tawadu. Wal i'tizaru ilaihi mimma qad yablu minhu, dan meminta maaf. Saudara, ini berat. Minta maaf, saya sudah saya itu meminta maaf, misalnya begini, meminta maaf bahwa sebelumnya saya ini punya perasaan hasut kepada kamu, sok sanggup tuh lamun lebih gitu ya. Paling orang lain bengong, oh gitu, cuma baru karena hafal suka gitu. Karena kan hasut di dalam hati, menahan gitunya, menekan gitu rasanya takaburnya ini kan terus diinginnya, si hasutnya ini ingin mendorong, memunculkan gitu rasa takabur, ditahan, ditekan dengan bersikap tawadu dan meminta maaf kepada orang yang dihasudinya. Mungkin ini nih paling beratnya, harus itu bicara minta maaf bahwa saya itu hasut kepada kamu. Begitu dikisos oleh Allah nanti di akhirat. Ya, harus minta maaf, nyawal i'tizaru ilaihi mimma qad yablu minhu. Meminta maaf atas rasa hasutnya kepada orang yang dihasudinya itu. Tata yang ke poin kedua ya, apabila hasutnya itu mendorong untuk bersikap takabur, maka tahan, tekan, paksakan untuk tawadu, ditambah dengan al-i'tizaru ilaihi mimma qad yablu minhu, meminta maaf karena sebelumnya ya tuh kemarin mungkin ya, kurang mau lebih mengatakan demikian, minta maaf kepada orang yang dihasudinya, minta maaf bahwa saya ini pernah gitulahnya punya perasa hasut kepada kamu, saya yakin ini berat, tapi kan kudu ikhlas teh tadinya nu bener, bahkan anas kan harus ikhlas, harus kudu pokoknya mah tidak boleh tidak. Nah, kemudian yang ketiga, wa in ba'asahu ka ala kafil in'ami alaihi alzim nafsahu ziyadata fil in'am. Apabila ini hasut yang kedua nih, apabila hasutnya itu tentang orang lain, jangan tadilahnya
Ini hasud yang kedua kan demikiannya. Apabila itu hasudnya itu yang kedua yaitu di dalam diri kita itu punya keinginan orang lain jangan, tidak boleh itunya mendapatkan kenikmatan. Maka ini kan apa namanya, sebaliknya di dalam diri kita ini balikan gitu, kita ini punya keinginan orang itu malah mendapatkan lebih dari itu, doakan orang itu mendapatkan kenikmatan yang lebih banyak. Itu harus saya unggul ya, ya lah ya Pak ya. Ya kalau rasa hasudnya itunya berupa yang ininya, yaitu yang orang lain ya tidak boleh atau jangan itu mendapatkan kenikmatan ulah batur teh we nu ieu mah kudu manehna we tuluy nu direzekian teh batur mah ulah. Nah apabila hasudnya yang ini maka nah kebalikannya adalah munculkan rasa keinginan orang itu mendapatkan kenikmatan lebih bahkan. Apalagi kalau sampai, nah ini kalau yang anashu nih, ini kalau yang bersih, yang murni, sampai mendoakan orang itu mendapatkan kenikmatan yang lebih lagi, aman berarti dari hasud. Ya can gitu mah da kumaha tuh anger berarti aya keneh tah hasudna dah. Ya apabila rasa hasudnya yang ini nih ya sekali lagi nih. Apabila rasa hasudnya itu mendorongnya tadinya untuk ada keinginan supaya orang lain itu tidak boleh atau jangan mendapatkan kenikmatan, maka paksakanlah diri kamu untuk memiliki keinginan sebaliknya, yaitu keinginan orang lain itu mendapatkan kenikmatan yang lebih bahkan. Apalagi kalau yang anasu, kalau yang keinginan itu murni bersih asli nepi ka ngadoakeun sampai dia mendoakan kepada Allah gitunya, sampai dia berdoa kepada Allah meminta, ya Allah berilah si anu itu kenikmatan yang lebih banyak lagi. Nah, kemudian yang terakhirnya yang ini nih. Yang terakhir nih. Yang tadilah dari iblis ke Adam, iblis kepada Nabi Adam. Contohnya kan ini ya, yang ini yang jelas sudah jelas hasudnya. Iblis kepada Nabi Adam, kemudian Abu Lahab kepada Rasulullah kan inginnya celaka, gitulah Nabi Adam, Rasulullah SAW kan inginnya celaka menderita nih si iblis dan Abu Lahab. Maka atau artinya doa anggaplah doanya itu pasti doa yang jelek. Orang yang hasud akan mendoakan hal-hal yang jelek bagi orang yang dihasudinya. Tapi kan nggak doa ke Allah teh, mendoakan keburukan bagi orang yang dihasudinya. Nah, apabila hasudnya itu mendorong untuk berdoa yang jelek, artinya ya, apabila hasudnya itu mendorong untuk mendoakan yang jelek bagi orang yang dihasudinya, maka paksakanlah untuk mendoakan hal yang baik justru. Paksakanlah hanya untuk mendoakan hal yang baik, mendoakan yang tadilahnya memberi kenikmatan yang lebih banyak lagi. Wahazihi, nah terakhir nih. Nah inilah secara amali ini ya, ini kan mengobati hasud secara amal, praktekkan gitu ya, praktekan. Ini mengobati hasud secara amal demikian. Wahazihi hiya adawiyatul hasad. Nah inilah cara obat-obatnya, inilah obat untuk menyembuhkan hasud. Wahia nafiatun jidan, ini amat sangat berguna obat tubuh untuk menghilangkan hasud. Wahia nafiatun jidan, ini amat sangat berguna. Illa annaha murratun, hanya pahit. Tak itu pahit rasanya, berat. Innaha illa annaha murratun, hanya
pahit itu tadi rasanya amat pahit. Wa nafu fid dawa'il murrati wa nafu fid dawa'i al murru, dan manfaat di dalam obat itu itulahnya karena pahitnya. Faman lam yasbir ala murorotid dawa'i lam yanal halawatas syifa, maka yang tidak bersabar, tidak mau bersabar dengan pahitnya obat tersebut, tidak akan pernah merasakan manisnya kesembuhan. Ya, barang siapa yang tidak bersabarnya untuk tidak tahan gitunya, tidak sanggup menahan rasa pahitnya obat, maka tidak akan pernah merasakan manisnya kesembuhan. Terus setelah secara amali saja mengobati hasud secara amali, saya kira kan ini lebih beratnya. Mending kudu kahiji geus cager geura. Ya, yaitu dengan mengetahui ilmunya, kuasai lah itunya. Yang menurut saya tadi kan sangat mudah teorinya, benang merahnya sangat mudah. Yaitu kan terima, dan memang harus kan, nggak boleh tidak sebetulnya kan. Menerima, menyadari, menerima, mengakui bahwa rezeki itu sudah ada yang mengatur, titik, selesai. Artinya kan kenapa kita mesti nggak enak? Kenapa kita mesti marah? Dah kok gitu kira beres. Banyak yang tidak beres kan gitu teh. Sok atuh kuna curah kedua ripuh tah, cara kedua mau lebih berat. Ya sampai harus nih ditutup dengan kalimat terakhir seperti yang tadinya, barang siapa yang tidak tahan dengan rasa pahitnya obat, dia akan pernah merasakan manisnya kesehatan, kesembuhan. Baik gitu unggal geuning pahit mung udah datang minum obat atuh kira cagerna. Nah ini sebetulnya lebih berat daripada itunya yang pertama. Terus lah berarti nanti yang ketiganya al ilajul qol'i, menyembuhkan sampai ke akar-akarnya. Tak itulahnya yang terakhir menyembuhkan sampai kepada akar-akarnya atau penyebabnya, di mana penyebab munculnya hasud itu ada 7. Taruh tadi diantaranya karena syirik tanda tak mampu, hasud jadi nanti gitu, syirik tanda tak mampu jadi hasud.